Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Adiba dari Departemen Kimia Institut Teknologi 10 November akan menjelaskan tentang modifikasi elektroda. Saya akan menyampaikan hasil review jurnal yang berjudul Synthesis of CONI2S4 Nanoflake Modified Nickel Wire Electrode for Sensitive Non-Enzymatic Detection of Glucose. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu glukosa adalah energi primer dan zat antara metabolisme biologis yang penting sehingga deteksi kuantitatif konsentrasi glukosa dalam industri makanan, bioteknologi, dan diagnosis klinis sangat penting seperti penyakit diabetes. Lalu biosensor modifikasi enzim glukosa telah banyak digunakan dalam penentuan glukosa karena selektivitas dan sensitivitasnya yang tinggi. Namun aktivitas enzim tidak stabil dan mudah dipengaruhi oleh nilai pH, suhu, dan faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja sensor. Penelitian sebelumnya pada elektroda untuk sensor glukosa non-enzimatik telah menggunakan logam mulia, logam transisi, dan logam sulfida. Logam mulia mahal harganya dan rentan terhadap toksisitas anionik. Lalu logam transisi perlu disiapkan dengan anil suhu tinggi untuk mendapatkan oksida logam yang dibutuhkan dan prosesnya yang kompleks. Sedangkan logam sulfida sumbernya yang kaya, stabilitas yang baik, konduktivitas tinggi, dan kinerja katalitik yang baik. Sehingga pada penelitian ini menggunakan nikel sulfida dan kobalt sulfida karena menunjukkan kinerja elektrokatalitik yang baik dalam kinerja penginderaan. Campuran logam sulfida dengan struktur yang dirancang khusus diharapkan memiliki karakteristik yang lebih baik. Secara umum, proses modifikasi elektroda kawat nikel adalah melalui reaksi hidrotermal dan vulcanization. Untuk metodologi, preparasi kawat nikel, 4 cm kawat nikel dengan diameter 0,2 mm direndam dalam asam klorida 3 molar selama 15 menit, lalu direndam dalam etanol anhidrat dan aqua DM dan dibersihkan menggunakan pembersih ultrasonik selama 15 menit, sehingga kawat nikel siap digunakan. Lalu kawat nikel direndam dalam 0,03 molar larutan glukosa selama 15 jam, lalu dikeringkan dan dianil pada suhu 500 derajat Celcius dengan atmosfer gas argon selama 2 jam untuk mendapatkan lapisan karbon tipis sebagai lapisan benih untuk pertumbuhan nanoflakes. Lalu untuk penumbuhan nanoflakes 0,3 gram CONO32 kali 6H2O, 1,46 gram NiNO32 kali 6H2O, 0,09 gram urea, 0,21 gram meteamin, dan 30 ml aqua DM dicampurkan dan diaduk selama 20 menit lalu dipindahkan ke autoclave. Kawat nikel yang sudah dipreparasi dipindahkan ke autoclave dan direaksikan dan dipanaskan pada suhu 120 derajat Celcius selama 6 jam. Lalu kawat nikel dikeluarkan ke suhu kamar, dicuci dengan etanol anhidrat dan aqua DM, lalu dikeringkan dalam oven pengering dengan suhu 60 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu pada after curing treatment, 5 gram Na2S9H2O dan 10 ml aqua DM dicampurkan dan diaduk selama 20 menit menggunakan magnetic stirrer. Lalu kawat nikel yang telah termodifikasi dimasukkan ke dalam larutan dan direaksikan selama 12 jam. Setelah itu, kawat nikel dicuci menggunakan etanol anhidrat dan aqua DM dalam pembersih ultrasonik dan dikeringkan dalam kotak pengering dengan suhu 60 derajat Celcius selama 10 jam. Lalu sifat elektrokimia diuji di stasiun kerja elektrokimia CHI 660E menggunakan sistem 3 elektroda. Bahan yang disiapkan adalah elektroda kerja, elektroda AgCl digunakan sebagai elektroda referensi, dan elektroda kawat platinum yang digunakan sebagai elektroda lawan. Pada hasil cyclic voltammetry pada gambar A, ketika glukosa ditambahkan, arus puncak oksidasi meningkat secara nyata pada sekitar 0,51 volt dan arus puncak reduksi menurun secara signifikan pada 0,23 volt. Hal ini menunjukkan bahwa elektroda kawat nikel termodifikasi nanoflake CONI2S4 memiliki aktivitas elektrokatalitik yang baik untuk glukosa. Lalu pada gambar B,
Arus puncak oksidasi meningkat dengan meningkatnya laju pemindaian, dan arus puncak reduksi menurun dengan meningkatnya laju pemindaian. Selain itu, arus puncak berkorelasi melinier dengan akar kuadrat dari laju pemindaian. Hasilnya menunjukkan bahwa redoks glukosa adalah proses yang dikendalikan oleh difusi yang khas. Lalu pada hasil amperometri, pada gambar A setelah glukosa ditambahkan, arus meningkat dengan cepat dan menjadi stabil dalam 5 detik yang menunjukkan bahwa transport elektron dan perpindahan massa dengan mudah terjadi di elektroda kawat nikel termodifikasi nanoflex CONI2S4. Oleh karena itu, elektroda memiliki efek umpan balik yang sangat sensitif terhadap glukosa. Sebaliknya, elektroda ini yang hanya mengandung sulfida logam tunggal yang diperoleh dengan metode dan kondisi yang sama, keduanya menunjukkan aktivitas yang jauh lebih rendah dalam mendeteksi glukosa, menunjukkan bahwa ikatan CO dan Ni memiliki sinergisme ketika reaksi redoks antara nanoflex CONI2S4 dan glukosa berlangsung, sehingga meningkatkan efek katalitik dari bahan elektroda pada glukosa. Lalu pada gambar B menunjukkan dua rentang respon linier dan sensitivitas yang sesuai dari 0,01 hingga 3 milimolar. Dalam sampel nyata, senyawa yang dapat dioksidasi seperti asam urat dan asam askorbat biasanya hidup berdampingan dengan glukosa. Pada gambar A menunjukkan bahwa di bawah tegangan konstan 0,51 volt menambahkan 0,5 milimolar glukosa ke dalam larutan NaOH 0,2 molar, arus meningkat dengan jelas dan dapat mencapai stabilitas dengan cepat yang membuktikan bahwa sistem memiliki kecepatan respon tinggi, reaksi sensitif, dan stabilitas yang tinggi. Namun, ketika 0,05 milimolar asam urat, asam askorbat, asam oksalat, dopamin, dan hidrogen peroksida ditambahkan berturut-turut, respon terhadap zat pengganggu elektroaktif ini hampir tidak terdeteksi, sehingga menunjukkan bahwa elektroda nanoflex CONI2S4 yang disiapkan memiliki selektivitas yang sangat baik dan kemampuan anti-interferensi yang relatif kuat. Lalu pada gambar B, pengulangan elektroda kawat nikel termodifikasi nanoflex CONI2S4 di bawah kondisi optimal dipelajari. Tujuan ini dilakukan dengan 0,5 milimolar glukosa disuntikkan 7 kali dalam larutan NaOH 0,2 molar pada interval 50 detik. Sehingga didapat standar deviasi relatif dari pengulangan respon sensor dihitung menjadi 4,5%, menunjukkan bahwa bahan elektroda yang ini dapat menerima penentuan glukosa secara berulang. Lalu untuk menyelidiki reproduktivitas sensor yang dikembangkan, 5 elektroda disiapkan dan diuji dalam kondisi yang sama. Terlihat pada gambar C menunjukkan bahwa standar deviasi relatifnya tidak lebih dari 2,1%, dan mereka memiliki pengulangan yang baik. Lalu stabilitas jangka panjang dari sensor juga diuji. Dari respon amperometrik terhadap 0,5 milimolar glukosa diukur pada 0,51 volt setiap minggu, dan elektroda kawat nikel termodifikasi nanoflex CONI2S4 disimpan di udara kering saat tidak digunakan. Seperti yang terlihat pada gambar D, respon terhadap glukosa tetap hampir 100% dari nilai awal setelah 4 minggu. Hal ini membuktikan bahwa sensor memiliki stabilitas jangka panjang yang baik terhadap glukosa. Lalu ada hasil aplikasi praktif. Injeksi glukosa yang digunakan dalam tes dibeli dari apotek domestik. Menurut label, setiap injeksi 20 ml mengandung 10 gram glukosa dan perlu diencerkan dengan air deionisasi sebelum pengujian. Dalam analisis, metode adisi standar diterapkan di mana sejumlah glukosa yang diketahui dalam air ditambahkan ke dalam larutan uji. Pada tabel 2, perolehan kembali untuk penentuan glukosa adalah antara 96,3% dan 99,2%. Hal ini menunjukkan aplikasi potensial dari sensor kawat nikel termodifikasi nanoflex CONI2S4 untuk penentuan glukosa. Sehingga kesimpulan yang didapat,
adalah nanokomposit CuNi2S4 berhasil dibuat dengan vulkanisasi satu langkah hidrotermal dan suhu kamar pada substrat kawat nikel yang berfungsi dengan lapisan karbon konduktif. Lalu produk dapat langsung digunakan sebagai sensor glukosa non-enzim aktif karena struktur nanoflake tipis yang saling terkait secara vertikal dan efek sinergis antara Ni dan Co dalam bahan yang disiapkan. Elektroda memiliki sensitivitas tinggi, rentang respon ganda, batas deteksi rendah, dan selektivitas yang sangat baik. Lalu elektroda kawat nikel termodifikasi nanoflake CuNi2S4 adalah pendekatan baru dalam mengembangkan sensor glukosa non-enzimatik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.